8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di studio Indo TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik lagi bareng bersama saya Rama Genjreng dan saya Mening Junior. Kita masih di acara Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia. Spesial hari ini di episode ke-8, tepatnya juga masih di babak pertama yang terakhir. Nah, tepatnya di malam minggu. Oh, bener banget. Jadi hari ini babak pertama terakhir. Dan kita besok akan menuju ke babak selanjutnya. Dan kami ucapkan selamat datang juga untuk semua para supporter dari timnya masing-masing. Ya, dari para peserta yang pasti kita mau cek ya kekompakannya. Benar Tepuk sekali. tangannya dulu dong untuk semua para peserta hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kerawuhannya ya. Dan juga selamat datang juga para dewan juri yang hari ini tumben tidak kompak bajunya. Ada yang baju batik, coklat, putih. Dan yang pastinya tidak mematahkan semangat kita untuk dewan juri. Selamat sore dan tetap semangat, semakin semoga bingung sehat terus. Nanti ditunggu THR-nya ya. Iya, semakin bingung menentukan peserta mana yang keren nih. Benar ya kan. sekali. Dan yang pasti kita juga mengucapkan terima kasih untuk toko Idola Warujayang yang sudah memberikan kostum kita. Terima kasih untuk kostum kita yang sudah disponsori oleh toko Idola Warujayang. Dan terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mensupport untuk acara kita hari ini. Terima kasih dari Pemkot Kediri, DPRD Kota Kediri, Kemenak Kabupaten Kediri, Mabasil Travel Haji, Teh Telang Biru, RSUD Gambiran, PT Gudang Garam. Ya, dan terima kasih kami ucapkan untuk channel YouTube Golden Cartoon, Hotel Lotus, Bank Indonesia, Jaya Warsa Batik, Jenati Tour and Travel, Rumah Zakat, dan Mama Laundry. Dan langsung saja untuk peserta pertama di episode ke-8 di babak pertama ini langsung saja dengan nomor urut 45. Atas nama Nuryati dari MTS SA Jabal Nur. Nomor urut 45, Nuryati, asal sekolah MTS SA Jabal Nur. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Yuk sareng-sareng. Maulaya salli limda iman ala habibika khairil khalqi kullihimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati dengan segenap rasa, kepada Mbak Menik dan Mas Rama yang sangat dicintai peserta, dan untuk seluruh sahabat Dai Doho TV dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dirindukan surga. Amin amin ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada satu yang tiada duanya, Zat yang maha pengampun lagi maha bijaksana, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kedua kalinya, solawat berhiaskan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Sahabat dai, kalau saya bilang sahabat dai, jawabnya dalam. Bisa? Sahabat dai, di zaman sekarang ini banyak sekali dari kita yang mengalami penyakit batin. Apa salah satunya? Salah satunya bingung. Hadirin pernah bingung? Teman-teman sekalian pernah bingung? Seperti bingung mencari jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari penghasilan, dan bingung menentukan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan tanpa ilmu. Oleh karena itulah Allah senantiasa menyuruh kita untuk mencari ilmu. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai sesuatu yang sangat suci. Ilmu dianggap sebagai sebuah cahaya di tengah malam yang gelap. Kita tentu tidak bisa berjalan di kegelapan tanpa adanya cahaya, betul? Dan kita tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah tanpa adanya ilmu. Saking pentingnya ilmu hingga Allah tekankan pada surat yang pertama kali Allah turunkan, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Allah mengajarkan pertama kali kepada Rasulullah yakni tentang ilmu, tentang Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Tidak hanya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat dai, kita bisa melihat betapa banyak orang-orang di luar sana yang terjerumus ke dalam maksiat tanpa adanya ilmu yang tepat. Betapa banyak mbak-mbak di luar sana yang membuka aurat tanpa adanya ilmu yang mengikat. Dan masih banyak pula orang-orang yang dengan sengaja menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Dan jika tanpa ilmu, kita tidak bisa dengan mudah untuk melawan. Lalu bagaimana aja sih cara kita untuk menuntut ilmu? Nuntut ilmu ono telung cara, siji ngaji marang kiai, loro melu majelis ilmi, telu iso sekolah negeri. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan generasi muslim yang cinta ilmu agar hidup tak jadi semu. Kita wujudkan generasi muslim yang cinta dakwah agar hidup tak selalu gelisah. Dan kita wujudkan generasi muslim yang cinta sholawat agar hidupnya terhindar dari maksiat, perilakunya berakhlak, oleh Allah diberi rahmat.
insya Allah berkah dunia akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja untuk Dewan Juri yang pertama untuk memberikan penilaiannya. Nuryati. Kalau diamati penampilannya kesannya biasa, biasa saja. Tetapi ya kalem, tenang, pasti. Jadi apa yang ingin disampaikan itu bisa kita tangkap. Jadi tidak ada yang berlebihan, ya semuanya pas. Makhrajnya bagus. Cuman tadi untuk membacakan dalil untuk hadisnya ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, berhenti situ kan? Harusnya tangwal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi ke depan mungkin dalilnya perlu dilengkapi sehingga semua merasa punya kewajiban begitu ya. Terus untuk selanjutnya ke depan barangkali agak ditambahkan nilai lebihnya. Jadi ini sudah dari hati, jadi tidak terkesan menghafal begitu ya. Sudah bagus, cuman ke depan perlu lebih ditingkatkan lagi. Semoga masuk pada babak berikutnya. Selamat Amin. untuk Ananda Nuryati. Baik, terima kasih juri yang pertama. Kami persilakan untuk penilaiannya. 1, 2, 3. 21. Baik, terima kasih juri yang pertama dengan nilai 21. Selanjutnya kita menuju ke juri yang kedua. Terima kasih Nanda nomor 45. Judul dan isi perlu ada korelasi. Judulnya itu pentingnya menuntut ilmu. Tapi dong isinya kok pentingnya ilmu. Jadi di sini yang perlu jadi tadi judulnya kan pentingnya menuntut ilmu, betul. Tapi uraiannya menjadi pentingnya ilmu. Akhirnya dalilnya tadi ya akhirnya ya kurang pas, tapi ya bisa digunakan. Itu kalau pentingnya menuntut ilmu itu yang paling cocok itu dalilnya itu kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun la ya'lamun, apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Itu sindiran dari Al-Quran. Jadi pentingnya menuntut ilmu kok akhirnya pentingnya ilmu. Nah, ini jadi nanti kalau toh umpama bisa masuk itu lebih lanjut itu tolong diteliti ya, antara pentingnya menuntut ilmu dengan pentingnya ilmu berbeda ya, itu. Terus contoh perlu dikembangkan, akhirnya itu tadi contohnya menjadi pentingnya ilmu. Jadi padahal menuntut ilmu itu termasuk kalau orang berilmu itu memang beda ya. Jadi di sini titik sentralnya pentingnya menuntut ilmu, bukan pentingnya ilmu ya. Ya itu saja, tapi ini tolong bisa kalau bisa nanti masuk selanjutnya itu tolong betul-betul itu bisa dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk juri kita yang kedua. Berapakah nilai yang akan diberikan? 24,5 untuk juri kedua. Iya, 24,5. Terima kasih untuk juri 2. Dilanjut untuk juri ketiga. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Adik peserta nomor berapa? Oh iya. 45. Iya. Soalnya tadi terbalik gitu loh, Dek. Baik, untuk adik penampilannya bagus, tapi perlu untuk diperbaiki, yaitu mengenai manajemen waktu, Dek. Tadi adik melakukan muqaddimah itu kepanjangan sampai 2,20 2 menit lebih 20 detik. Ini kan iman-iman. Seandainya itu dimasukkan ke materi, kemudian sholawat yang depan itu sebagian ditarik ke belakang untuk penutup atau berada di tengah, maka insya Allah kejadiannya akan lain. Jadi akan lebih ada kesannya. Maka untuk adik dan para peserta di rumah, mohon untuk diperhatikan hal tersebut. Ini adalah festival, bukan pidato bebas. Maka waktu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adik sudah memanfaatkan yel-yel dengan cara yang benar, berada di tengah-tengah. Kemudian untuk senandung sholawat, itu usahakan ya. Tadi adik tadi kan sudah hampir mengajak bersholawat pada tengah-tengah. Tapi kenapa tidak dilanjutkan kepada audien? Nah ini mungkin, ini karena muqaddimah terlalu panjang, ini waktunya adik mungkin mengejar waktu. Jadi seolah-olah
kayak terburu-buru. Mudah-mudahan apabila nanti bisa masuk ke babak berikutnya bisa diperbaiki dan bisa berhasil semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juri 3 untuk penilaiannya. Seperti apakah hari ini gambarnya? Wow, 34,75. 34,75, gambarnya nggak dirubah ya. Boleh ke bawah. Oh, gambarnya belum berubah ya. Terima kasih untuk juri ketiga dan terima kasih untuk Nuriati selanjutnya. Kita berikan nomor urut 46 dari MTSN Negeri 1 Kediri atas nama Francisca Famelia. Nomor urut 46, Francisca Famelia, asal sekolah MTS Negeri 1 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat seluruh dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya sholat. Allah dan Rasulnya telah memberitahu kita betapa pentingnya mendirikan sholat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Artinya, sholat merupakan sebuah tiang dalam bangunan yang bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka dapat dipastikan seluruh bangunan akan ikut roboh karena kehilangan penyangga. Pak, Bu, sampun sholat napa dereng? Sampun napa dereng? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Di sisi lain, sholat juga mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sangat besar.
Di dalam sholat subuh saja terdapat banyak sekali keutamaan yang dapat kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Di dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan sholat asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas menjelaskan tentang keutamaan sholat. Sholat dalam aplikasinya bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilakukan, namun lebih daripada itu. Sholat merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, kini banyak sekali orang-orang yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya rasa penyesalan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwasannya sholat begitu penting. Dari seluruh amal ibadah yang lain, sholatlah yang paling utama. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita perbaiki sholat kita. Ileng-ileng siro menungso, jaler estri enom lan tuwa, saben waktu pada sholat toh, mumpung isih ning alam donya. Bersama sholatullah salamullah Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya akhiri, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari perilaku orang-orang yang melalaikan sholat dan diberikan kemampuan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit debu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk Dewan Juri yang pertama. Bisa langsung memberikan komentarnya. Ya, Ananda nomor 46. Di awal-awal penampilannya kesannya kayak kurang pede, nggak yakin gitu kalminya, tapi makin kesini makin meningkat, makin naik lagi. Cuman ke depan kalau menunggu ending itu mestinya lebih meningkat lagi ya, lebih semangat lagi ya. Jadi untuk artikulasi nada tekannya perlu diolah atau di setting sedemikian sehingga makin sini akan lebih bagus lagi. Sehingga kesan di awal yang ragu-ragu itu bisa menjadi hilang. Kemudian untuk makhraj tajwidnya tadi saat pembukaan maupun saat menyapa jamaah tadi ketika melafalkan alhamdulillah, coba diucapkan alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, ini ke depan barangkali perlu diperhatikan, mungkin belum pernah ada yang mengingatkan. Lafal du, ya huruf du itu jangan sampai diberi an. Alhamdulillah, jangan begitu. Jadi alhamdulillah. Tadi waktu menyapa juga begitu. Jamaah, kemudian alhamdulillah itu juga nggak pas. Jadi ke depan ini perlu diperhatikan lagi untuk Anda nomor 46. Oke, lebih bersemangat dan lebih punya power lagi agar lebih bagus. Oke, selamat Anda nomor 46. Baik, terima kasih juri yang pertama. Berapakah nilai yang akan diberikan? 21 untuk juri pertama. Ditahan Baik. dulu Bapak, 21-nya baik. Terima kasih untuk juri pertama. Langsung kita menuju ke juri yang ketiga.
Baik, terima kasih untuk adik peserta nomor 36 ya. Maaf 46. Bahwa adik sudah sangat komunikatif, tetapi ada hal yang perlu untuk diperbaiki. Pertama, mixing ya. Mixingnya terlalu ke atas. Jadi kalau megang mic jangan pentolnya. Pentol itu bahasa Indonesia apa ya? Ya seperti Mbak Menik yang masih kelas SMK itu ya. Itu. MTS Bapak. STM ya. Iya. Itu Mas Rama seperti itu mixingnya. Kalau terlalu ke atas gini nanti terlalu dekat dengan mulut sehingga menjadi bek begitu. Begitu pula letaknya ini jangan 45 derajat tapi 65 derajat. Yang kedua, kerudungnya perlu dipanjangin dikit, 20 cm atau 10 cm. Lalu untuk adik dari paragraf satu ke paragraf yang lain, ini seolah-olah adik itu ada keraguan-raguan. Artinya kurang semangat itu loh Dek. Nanti kalau seandainya masuk ke babak berikutnya tolong yang sigra ya. Sigra itu apa ya? Sigra itu yang tegas gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Berapakah nilai yang akan diberikan oleh juri yang ketiga? 35. Baik, 35. Dilanjut untuk juri kedua, kami persilahkan. Terima kasih untuk Nanda nomor 46, judul dan isinya memadai, dalilnya pun cocok. Baik itu hadis maupun Al-Qur'annya itu cocok, betul gitu ya. Di situ disinggung juga dalam uraiannya menunjukkan pentingnya sholat, itu ada pahala yang dijanjikan, tadi sholat subuh dan asar, dan juga ancaman, yaitu sudah masuk, terima kasih. Tapi ini yang kurang hanya tambah, sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, itu dimasukkan bagus. Jadi dengan sholat kita harus mampu membentengi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat tetapi itu masih berbuat keji dan mungkar, itu belum mendirikan sholat, baru menjalankan sholat. Gitu ya. Jadi kalau mendirikan sholat itu harus ada asarnya dengan sholat itu. Tapi kalau menjalankan ya akhirnya ya sholat hanya baru melaksanakan ya. Kalau melaksanakan itu asar kurang kena ya. Jadi dan perlu diingatkan sholat adalah amalan yang pertama kali ditanya nanti waktu di akhirat. Kalau sholatnya itu beres, beres semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya ya. Jadi itu pentingnya sholat itu di situ. Jadi nanti kalau bisa masuk ke babak selanjutnya, tolong pesan saya itu jadi tanha anil fahsya wal munkar, sholat yang pertama kali ditanya dan juga seperti tadi yang saya katakan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Juri yang kedua, berapakah nilai yang akan diberikan? 25,75 untuk juri kedua. Ditahan dulu. Baik, terima kasih untuk juri kedua dan terima kasih buat Ananda Francisca. Dan untuk para supporternya Francisca, boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Oke, masih semangat yang pastinya ya. Dan kita masih ada beberapa peserta yang pasti jangan kemana-mana dulu ya. Dan sebelum itu kita mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Ada Pemkot Kediri, DPRD Kota Kediri, Kemenak Kabupaten Kediri, Mabasil Travel Haji, Teh Telang Biru, RSUD Gambiran, dan PT Gudang Garam. Kemudian terima kasih juga buat channel YouTube Golden Cartoon, Hotel Lotus Bank Indonesia, Jaya Warsa Batik, Jenatitor and Travel, Rumah Zakat Mama Laundry. Dan langsung saja. Oke, baik, kita akan langsung untuk peserta selanjutnya sebelum kita ke pariwara. Ini dari MTSN 3 Kediri dengan nomor urut 47 atas nama Anissa Usniatul Muna. Nomor urut 47, Anifah Usniatul Muna. Asal sekolah MTS Negeri 3 Kediri. Ramadan, Ramadan ya Habib.
Ramadan, Ramadan, laitakal dauman qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Dewan juri yang saya hormati dan sedulur Ndoho TV yang selalu ada di hati. Kita saat ini masih ada pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, apalagi pada bulan ini turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sahabat dai rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, keutamaan malam Lailatul Qadar adalah: 1. Barang siapa yang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya akan sama dengan beribadah pada malam 1000 bulan. Subhanallah. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan turun dengan membawa kebaikan yang akan diberikan kepadanya sampai dengan terbit fajar. Dan yang ketiga, akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Subhanallah. Sahabat dai, Anifah mau tanya nih, di antara kita ada yang mau nggak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Misalnya dengan melaksanakan sholat tarawih. Dan yang kedua, dengan memperbanyak sholat tahajud. Menawi teng bulan biasanya panjenengan sedaya namung nglampahi 4 rakaat. Monggo teng bulan Ramadan niki saged dipun tambahi nggih. Alhamdulillah. Saklajengipun iktikaf. Napa iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ke-9 menika sampun wonten ingkang nglampahi iktikaf napa dereng? Dereng.
Monggo nggih dipun lampahi nggih. Alhamdulillah. Jangan sampai di bulan yang mulia ini kita menyia-nyiakan waktu kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah agar bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga di antara kita ada yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullahi mutamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khutabiyadi sallu ala Nabi Muhammad. Dadah-dadah ke orang genit, dadah-dadah ke orang genit. Sekian udah 7 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendukungnya yang mana dong, tepuk tangan dulu pendukungnya. Luar biasa sekali. Langsung kami berikan dewan juri kita, dewan juri 3 kami persilahkan. Baik, dadah-dadah Mbak Pernik-pernik. Ya, berdadah dengan Mbak Men nih. Peserta nomor 47, adik sudah bagus memanfaatkan panggung. Tetapi terlalu banyak gerak, Dek. Bahasa Inggrisnya oyel gitu loh. Jadi kayak setrika, wira gitu ya. Proaktif, Pak. Ya, kalau proaktif itu mengajak audiens secara komunikatif. Ya, turun dari panggung gitu, Mbak Menik diajak gelut. Oh, itu kalau proaktif itu. Moga Mbak. Yuk. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan ya. Jadi boleh itu, tapi harus berhenti 1 titik, berhenti. Jadi belum sampai titik adik sudah balik lagi, sampai titik balik lagi. Nah, ini mengurangi performa. Lalu kemudian untuk adik yang itu ketika berpindah dari satu paragraf ke paragraf yang lain, saya perhatikan sering menengada. Ya, kayak mengingat-ingat sesuatu begitu ya. Nah, ini mohon untuk dikurangi ya menengadanya itu. Karena menengada itu sebuah bentuk bahwa adik ini seolah-olah kurang percaya diri. Nah, maka dari itu apabila nanti masuk ke babak yang berikutnya bisa diperbaiki ya, tidak wirawiri ya. Terima kasih, sudah bagus Dek, betul, sudah bagus. Cuma perlu diperhatikan yang lainnya. Terima kasih Mas Rama. Baik, terima kasih juri ketiga. Untuk penilaiannya berapakah untuk adik Anifah? Iya, 34,5 untuk juri 3. Iya. 34,5. Baik, Next. terima kasih untuk juri 3. Ya, oke, kita langsung aja menuju ke juri yang kedua. Terima kasih Nanda nomor 47. Jadi di situ tadi kalau kami lihat judulnya itu menjemput Lailatul Qadar. Tadi saya perhatikan isinya memadai, dengan judul itu ada keserasian. Dalilnya juga pas, di situ tadi dijelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar itu bagus. Tapi karena di sini tadi isinya mari menjemput, nah ini yang bagus dijelaskan juga cara menjemputnya Lailatul Qadar itu apa, gitu. Apa pakai petasan, apa pakai, tapi ternyata dijelaskan juga sholat tarawehnya betul-betul ya, lalu juga ditambah rakaat tahajudnya kalau biasa gitu, itu bagus, itu berarti sudah husnudon bahwa umat Islam itu ahli tahajud, maka ditambah.
Kalau sampai dikatakan sholat tahajud ya berarti menganggap umat Islam jarang tahajud. Jadi ditambah rakaat tahajud ya bagus, dan juga dengan itikaf itu bagus semuanya. Jadi di situ kuncinya menjemput malam Lailatul Qadar. Di situ dijelaskan cara jemputnya, itu bagus. Jadi ini namanya operasional. Jadi saya akan menjemput malam Lailatul Qadar dengan cara ini, lah itu bagus. Terima kasih. Tapi toh demikian jangan keburu puas, nanti masih ada kalau bisa masuk itu bisa dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih juri yang kedua. Berapakah nilai yang akan diberikan? 26 untuk juri kedua, 26 luar biasa. Langsung saja untuk juri pertama. Ananda Anifah, ya. Secara keseluruhan bagus, penampilannya luar biasa, lantang dan semangat begitu. Variasi juga oke, antara nada, artikulasi, tekan sudah punya variasi yang banyak sehingga tidak membosankan. Sedikit untuk koreksi saja ya, mungkin karena sudah terbiasa, tidak pernah ada yang mengingatkan pelafalan huruf dal ya. Ketika du itu kok mesti tadi yang sebelum juga itu ada tambahan an-nya, andu begitu. Jadi alhamdu bukan alhamdu. Ini perlu diperhatikan ya, Ananda Anifah, itu saja yang barangkali perlu ke depan diperhatikan. Oke, secara keluar bagus, selamat untuk Ananda Anifah. Baik, terima kasih juri yang pertama. Berapakah nilai yang akan diberikan? 22 untuk juri pertama. Baik. 22. Terima kasih untuk juri pertama, dan terima kasih juga buat Anifah dan buat supporter yang di rumah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tentunya masih di Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik peserta Festival Dai Kita Season 3, saya ucapkan selamat berkompetisi menjadi Dai yang terbaik tahun ini. Semoga nanti bisa jadi Dai yang menebarkan kesejukan, menebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mengajak kita semua untuk semangat beribadah, serta menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saksikan setiap hari selama bulan Ramadan di Doho TV jam 3 sore. Dukung dai favorit Anda untuk menjadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kusunoto Imam Mamuti, Ketua DPRD Kota Kediri, bersama pimpinan dan anggota mengucapkan selamat berkompetisi bagi putra-putri kita, anak-anakku sekalian, dalam Festival Dai Kita Season 3. Semoga nantinya akan bisa menjadi pendakwah, mampu membawa umat ke jalan kebenaran dan menyejukkan, serta menenangkan umat dalam menjalani kehidupan di dunia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabasil Tour and Travel melayani sepenuh hati dengan 4 kemudahan: pembayaran cash, tabungan, arisan, dan talangan. Beralamat di Selatan Pasar Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Mabasil, Madinah Mubarak Silver. Mabasil Tour and Travel beralamat di Selatan Pasar Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Mabasil, Madinah Mubarak Silver.
rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah, dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah, mulai dari diri sendiri. Bagi Anda yang mempunyai keluhan mata seperti minus, plus, silinder, katarak, glukoma, kini tidak usah repot-repot lagi. Minum saja teh biru bunga telang plus secara rutin tiap hari. Berasal dari campuran bunga telang, ekstrak wortel, daun teh, dan ekstrak bilberry yang dikemas dalam kantung teh celup. Dapatkan teh biru bunga telang plus di toko online atau apotek dengan harga Rp45.000. Teh biru bunga telang plus, solusi kesehatan mata Anda. Mau umroh aman, nyaman, dan pasti berangkat? Jangan ambil resiko dan coba-coba. Pastikan berangkat bersama Jennati Tour and Travel. Jennati adalah travel berizin resmi dari Kemenak Republik Indonesia yang telah berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah umroh. Keberangkatan selalu tepat waktu dan tidak pernah gagal berangkat. Selain umroh, Jennati juga menyediakan paket-paket wisata, mulai dari wisata domestik hingga wisata mancanegara dengan harga terjangkau. Tidak hanya itu, Jennati juga memiliki armada bus pariwisata yang dapat disewa untuk ziarah ataupun berwisata dengan fasilitas eksekutif dan kru yang ramah. Jadi, jangan ragu lagi, kalau mau umroh dan wisata, ke Jennati aja. Hubungi 081 332 982 000 atau bisa datang ke Jalan Lejen Sutoyo 21 Burengan Kediri. Jennati, orang ngapusi. Ramadan kejar pahala, bergerak nyata untuk Indonesia. Ramadan tahun ini, Rumah Zakat kembali hadirkan berbagai program istimewa. Ramadan bebas hutang, sejadah masjid, sembako keluarga, syiar Quran, sedekah takjil, berbagi iftar. Tahun ini, insya Allah kami siap menjadi jembatan kebaikan. Hai friend, lagi di Kediri bingung cari tempat belanja yang murah dan pastinya banyak hadiah? Datang aja ke Apollo Doho Megah berlokasi di Jalan Doho, Kota Kediri. Ada yang spesial loh, jika kalian belanja mulai tanggal 24 sampai 31 Maret, setiap belanja busana hingga Rp500.000, bonus payung cantik atau biskuit kaleng dan promo kelipatannya. Tunggu apa lagi? Langsung gaskeun ke Apollo Doho Megah sekarang juga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Masih di Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia. Waduh, kita sampai lari-lari. Semangat banget. Benar. Karena pesertanya banyak hari ini. Iya, Meni, ini ada yang request nih katanya suaranya Meni kayak kemarin lagi dong. Nah, di saat yang tepat, kayaknya kita juga menginformasiin juga bahwasanya nanti 10 para finalis akan mendapatkan kesempatan untuk bisa public speaking secara patas. Iya, apa? Patas. Oh iya, bener banget. Jadi untuk 10 finalis nanti akan dapat hadiah spesial ya dari Mr. Junior, yaitu pelatihan public speaking dan English speaking secara gratis ya kan. Dan jangan khawatir yang tidak masuk ke 10 finalis, nanti juga berkesempatan juga bisa ikutan juga. Betul, dapat voucher potongan ya. Benar sekali. Dan sebelum kita melanjutkan ke peserta selanjutnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Kediri, Kemenak Kabupaten Kediri, Jennati Tour and Travel, Rumah Pelangi Muslim Kaos Gaple,
Ya, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Pusat Oleh-oleh Candaria, Mabasil Travel Haji, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pedagang UMKM Hotel Lotus, Sido Mukti, Jeng Ima, Salon dan Perlengkapan Pesta. Dan langsung saja kita sambut untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 48 dari MTSN 2 Kediri atas nama Nur Fahmi Setiawan. Nomor urut 48, Nur Fahmi Setiawan, asal sekolah MTS Negeri 2 Kediri. Sahabat dai, ada sebuah pantun. Ada siput makan kurma. Kurma dibawa seorang teman. Jangan ribut urusan agama. Kita kuat karena keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Dai kita, yang saya hormati pemirsa dimanapun berada, sahabat dai yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema menjaga toleransi melalui Islam Basatiyah. Profesor Dr. Hurai Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada bumi Nusantara. Sawah, lautan, gunung-gunung yang menjulang tinggi menambah eksotisnya sendiri. Indonesia tidak hanya dianugerahi keindahan, tetapi juga dianugerahi kedamaian dalam indahnya perbedaan. Ya, kita hidup di negara plural di seluruh dunia. Bahkan Bapak pluralisme disematkan kepada putra bangsa Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau mampu menyatukan perbedaan tanpa ada perpecahan. Tidak menjadi masalah kita berbeda-beda, asalkan kita selalu bertenggang rasa dan selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan tonggak emas yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Selain itu, juga didukung dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh betapa hebatnya Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilainya selalu relevan dengan zaman dan menjadi rujukan dalam menjawab problema kebangsaan. Banyak sekali negara yang kagum akan Pancasila, karena di saat negara lain terlibat konflik, bahkan perang berkepanjangan, alhamdulillah di negara kita dianugerahi kerukunan dan kedamaian. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Rahmat Islam harus mampu sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Semangat toleransi harus dihidupkan demi menjawab problema perbedaan yang rentang menimbulkan perpecahan. Hal ini bisa terjadi karena kita mengembangkan Islam Basatiyah, yakni agama yang santun, berbudaya, dan berperadaban, sehingga mampu mengayomi pemajemukan dan kearifan budaya lokal. Perbedaan sebuah anugerah, bukanlah sebuah masalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Profesor Dr. Hurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas dapat dilihat dalam konteks psikologi dan sosiologi. Bermakna saling mengenal fungsinya untuk berinteraksi dua orang atau lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ahabutaini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleransi, yaitu Islam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, mari kita tegakkan Islam Wasatiyah yang selaras dengan profil pelajar Pancasila dan menjadi pedoman bagi semua pelajar di Indonesia. Pedoman ini akan mengarahkan kepada setiap pelajar untuk menjadi pelajar yang berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang rahmatan lil alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami persilakan untuk Dewan Juri yang pertama, dipersilakan. Ya, Ananda Nur Fahmi. Semangat dan powerful ya tampilnya sehingga menghasilkan suara yang lantang dan jelas sehingga apa yang disampaikan bisa ditangkap dengan baik. Untuk sedikit koreksi ya, ini sama dengan anak-anak sebelumnya ketika melafalkan salam itu huruf wawu itu mesti kok jatuhnya wa ya. Assalamualaikum harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakainya wa, bukan wa. Kedepan itu yang perlu diperhatikan. Terus ditingkatkan atau ditambah untuk variasi lagunya ya. Variasi lagu ngajinya biar nanti ada lebih benar lagi. Oke, selamat untuk Ananda Nur Fahmi. Baik, terima kasih untuk juri yang pertama. Untuk penilaiannya berapakah? 22. Untuk juri pertama, terima kasih. Selanjutnya kita menuju juri yang ketiga. Ya, terima kasih. Adik peserta nomor 48. Penampilannya bagus, warnanya mantap. Tapi perlu didukung dengan kostum, Dek ya. Mohon maaf, untuk warna itu usahakan maksimal kombinasinya 3. Ini adik saya hitung ada 10 tuh. Surbanya jadi seperti toko baju. Mohon maaf, kayak Mbak Menik itu kan cuma berapa itu. Mbak Meniknya 1 tapi bajunya kotak-kotaknya kan hanya 2 warna itu ya. Jadi, nanti seandainya adik masuk ke babak berikutnya, kostumnya mohon untuk diperbaiki. Alangkah baiknya kalau sajadah atau surbanya itu punya pola, maka sarungnya usahakan yang polos ya. Ini polos, ini mudah-mudahan nanti bisa performa lebih bagus. Kemudian memakai pecinya, Dek. Pakai peci untuk sholat dan untuk festival itu tidak sama. Kalau untuk sholat itu begini ya, dinaikkan agar panah depannya itu ikut. Tetapi kalau untuk festival usahakan untuk seperti ini, hanya sedikit ya. Coba itu kegedean atau kekecilan itu?
Nah, tambah kayak wakil presiden. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Amin, terima kasih jadi presiden. Iya, amin, Amin. ya. Ini bajunya berwarna-warna karena kita menggambarkan kehidupan. Ah, kok bisa? Hidupan penuh warna. Alah. Kami persilakan untuk Dewan Juri untuk penilaiannya 35. Iya, untuk 35. 3. Ini Terima apa kasih. nih? Kayak ada balon-balonnya gitu ya. Baru ya sekarang ya. Baik, kita langsung lanjut ke juri yang kedua. Terima kasih Nanda nomor 48, judul dan isinya memadai, dalilnya juga pas. Baik dengan menggunakan Hujurat ayat 13 tadi maupun menggunakan Pancasila dan Bhinneka. Sebab kebetulan tadi ada persatuannya, persatuan kerukunan itu bagus itu ya. Nah di situ tadi yang bagus ya, jaga perbedaan untuk persatuan itu betul. Jangan sampai jaga persatuan dan hapus perbedaan, itu fitrah. Jadi perbedaan nggak bisa dihapus, tapi bagaimana supaya perbedaan bisa menjadi persatuan, itu bagus itu ya. Lalu dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu bagus, diamalkan itu. Dan juga kalau terjadi perbedaan, itu kadang-kadang kalau di bidang khilafiyah, agama, itu bisa diselesaikan ya. Biasanya orang mengatakan khilafiyah nggak bisa diselesaikan, kalau meninggal dia punya saldo. Jadi khilafiyah atau perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara didiamkan. Sudah selesai. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dasarnya sama-sama kuat, ya sudah, mana yang kita mantapkan nggak usah kikir. Kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita. Itu bagus itu ya. Jadi di sini yang betul-betul termasuk menonjol tetap menjaga perbedaan demi persatuan. Jadi perbedaan jangan sampai dihapus, dan nggak bisa dihapus, itu nggak bisa. Sebab itu perbedaan itu pasti ada, itu fitrah. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kalau bisa masuk tolong dikembangkan lagi ya. Jadi dalil-dalilnya itu memadai karena apa? Karena judulnya begitu. Jadi mengendaki dalil yang termasuk Pancasila dan Bhinneka itu memang menuntut itu karena judulnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk juri kedua dan penilaiannya adalah 26 untuk juri kedua. Baik, 26. Terima kasih untuk juri kedua dan juga terima kasih untuk Nur Fahmi Setiawan. Dilanjut dengan nomor urut 49 dari MTSN 7 Kediri atas nama Muhammad Dendi Fananda. Nomor urut 49, M. Dendi Fananda, asal sekolah MTS Negeri 7 Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tak sedekah kepada yang membutuhkan, seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal makhluqat wa wa'ada lil mutasaddiqina 'ala ad-darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin a'dhamis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi khairi syari'at. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap dewan juri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan seluruh pemirsa Doa TV sahabat dai yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Para pemirsa Doa TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah orasi diniyah yang berjudul Anjuran untuk Bersedekah. Para pemirsa Doa TV yang dirahmati Allah, dalam agama Islam
agama yang kita cintai ini ada banyak ajaran mulia. Andai kita dapat melaksanakan keseluruhan ajaran itu, maka itu adalah kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Tetapi bila kita tidak dapat melaksanakannya secara menyeluruh, maka kita cari amalan yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Sebagai contoh, ada ibu haji, sudah bisa naik haji 17 kali, umroh tiap akhir Ramadan, santunan duafa anak yatim seminggu sekali. Tetapi baca Al-Quran pun jarang sekali. Maka untuk ibu haji ini, amal ibadah yang paling tepat adalah baca Al-Quran sebagai penyempurna. Dalam sebuah sisi lain, ada ibu RT, setiap hari khatam Al-Quran, ikut 15 macam thariqah, sholat malam 300 rakaat. Duitnya miliaran rupiah. Tetapi ini Bu RT, pelitnya sundul langit. Maka untuk Bu RT ini, amal ibadah yang paling tepat adalah sedekah. Karena apa sahabat dai? Karena amal yang paling tepat bagi seseorang adalah amal yang paling dibenci hawa nafsunya. Dan dalam hal ini, sifat bakhil sangat benci yang namanya sedekah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya para lelaki yang ahli dalam sedekah dan para perempuan yang ahli dalam sedekah, dan mereka menghutangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka mereka akan dilipat gandakan pahalanya dan mereka akan mendapatkan upah yang mulia. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Para pemirsa Doha TV yang dirahmati Allah, berbicara mengenai keajaiban sedekah merupakan sesuatu yang tidak ada batasnya. Dalam sebuah syair ungkapan Arab berbunyi, Wa in kasurat buka fil baroya wasaraka ayyaku nalaha gitau tasattar habis sahoi fakulu aibi yugoti kama kilalahu sahau. Sahabat dai, jika aibmu di mata orang lain begitu banyak dan engkau ingin aib itu tertutupi, maka tutupilah dengan berderma. Karena aib itu akan tertutupi dengan ungkapan ini adalah orang yang dermawan. Trik semacam ini memang sudah terbukti muzarab untuk dipraktekkan. Seorang koruptor bisa saja menutupi kebusukannya dengan rajin berderma kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengetahui asal muasal dari mana harta tersebut. Naudzubillahi min. Tetapi korupsi tetaplah hal yang diharamkan dalam ajaran Islam. Jauhilah amal-amal keburukan, perbanyaklah amal-amal kebaikan. Segenap Dewan Juri dan pemirsa Doha TV yang dirahmati Allah, kiranya sekian sebuah orasi diniyah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita tumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang,
pasti kita akan jumpa lagi. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Dewan Juri, persilakan untuk juri yang pertama. Ya, Ananda M. Dendi, ya. Ini penampilannya kalau saya bilang unik ya, unik, semangat dan variasinya banyak ya. Mengapa unik? Suaranya ya itu melengking ya. Tapi nggak bisa ya tuntut ini ya. Maunya sih kalau orangnya anaknya tinggi besar itu suaranya lantang besar. Ternyata memang ini kegowo, masa puber mungkin belum masa nyuber gitu ya. Tapi unik ya, semangat dan variasi, lantang sehingga artikulasi nada yang disampaikan itu bagus sekali. Apa yang disampaikan bisa kita tangkap dengan mudah. Kemudian untuk ngajinya juga bagus. Ke depan barangkali bisa menambahkan variasi lagunya. Oke, ya selamat untuk Ananda M. Dendi. Baik, terima kasih untuk juri yang pertama. Berapakah nilai yang akan diberikan? 22 untuk Ya. juri yang pertama. 22 sama kok, kita suaranya kita belum puber. Hah? Serius Ya, kamu belum kalau puber? kamu kan sudah tua Bapak. Habis sunat. Masa Bapak belum sunat? Iya, suaranya jadi habis sunat. Oh habis sunat, kalau gitu aku perlu sunat ya. Baik, lanjut untuk juri ketiga, kami persilahkan. Terima kasih adik peserta nomor 49. Adik sudah ada pengembangan, yaitu ada cerita jenaka Ibu RT dan Ibu siapa tadi? Bu Haji. Ibu Haji ya. Ini memang perlu Dek ya untuk menggugah. Yang berikutnya adik sudah cukup komunikatif tapi perlu dikembangkan, masih belum mengajak pada audien dan secara keseluruhan penguasaan panggung adik juga baik. Ini mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk Bapak yang berikutnya apabila nanti bisa masuk ke Bapak berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketiga, dan untuk nilainya adalah 36. Baik, 36 ya, dengan gambar apa itu, pentol-pentol itu? Oh, bakal pentol. Telur puyuh. Mak D tumbas. Pak D. Iya. Langsung kami persilakan untuk juri kedua. Terima kasih. Jadi untuk Nanda 49 anjuran untuk bersedekah, judulnya begitu, dan untuk judul dan isinya memadai, dalilnya juga memadai. Hanya di situ tadi sebetulnya kalau bisa ditambah ya. Tadi sudah diadegalkan bahwa amaliyah itu yang sangat dibenci oleh nafsu, itu amalkan sedekah, betul. Jadi memang sedekah itu sangat, kita itu awal penyakitnya awal, itu betul itu ya. Di sini tadi kalau bisa ditambah, dikasih contoh seperti ibadah sholat itu kan untuk diri sendiri, untuk supaya diampuni dosanya. Lalu juga puasa itu kan untuk diri sendiri juga, yaitu untuk menawan hawa nafsu. Tetapi kalau sedekah itu adalah untuk orang lain dan dirinya sendiri. Inilah keutamaannya. Ini nanti kalau bisa masuk tolong duduraikan ya. Jadi Allah pernah, Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Allah, amal ibadah mana yang paling kau sukai? Apakah sholatku? Dijawab Allah, bukan. Sholatmu itu kan hanya untuk dirimu sendiri, karena kamu supaya untuk dirimu sendiri gitu saja. Jadi apakah itu puasaku? Bukan, itu anak dirimu sendiri. Tetapi kalau apa ya Allah gitu, sedekahmu. Sebab sedekah itu di samping untuk orang lain, yaitu membantu orang lain dan juga bermanfaat bagi dirinya. Nah, dengan ada ini yang ditekankan, maka anjuran untuk bersedekah itu akan lebih kuat ya. Jadi itu yang kami sarankan, bila mana masuk itu tolong dikupas, yaitu adanya tanya jawab antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Itu saja, monggo. Baik, terima kasih untuk juri kedua. Dan untuk penilainya adalah, oh masih gambar ternyata. Iya, masih bingung berapa ya kira-kira. Bunda Bandi. Langsung aja, ini dia nilainya 25,75. Iya, 25,75. Baiklah. Terima kasih untuk juri dua, dan terima kasih buat M. Dendi, Fananda, dan yang di rumah
Untuk para supporter yang di rumah, untuk para supporter yang di studio, boleh dong tahu dengar suaranya. Yang di studio supporternya mana suaranya? Mana nih suaranya? Tepuk tangan dulu dong. Oh, kalau nggak tepuk tangan berarti tidak puasa. Kebalik, Pak. Oh gitu ya. Iya. Malah yang puasa yang lemes. Tapi belum lemes dong karena kita masih ada 2 peserta lagi. Benar sekali. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan tak lupa untuk acara kali ini kita juga terima kasih banyak untuk Pemkot Kediri, Kemenang Kabupaten Kediri, Jenati Tour and Travel, Rumah Pelangi Muslim, Kaos Gaplek, Pusat Oleh-oleh Candaria. Iya, dan terima kasih untuk Mabasil Travel Haji, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Pedagang UMKM, Hotel Lotus, Sido Mukti Jeng Ima, Salon dan Perlengkapan Pesta. Dan jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Mari kita isi dengan full ibadah. Kita makmurkan masjid dan musola, gaspol dalam sedekah. Untuk menjaga kekhusyuan dalam beribadah, saya himbau hiburan malam untuk berhenti beroperasi selama 1 bulan penuh. Jangan main petasan, serta membangunkan sahur dengan sound system yang menggelegar. Jangan lupa, kita larisi dagangan UMKM tetangga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini lancar, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kusunoto Imam Mukti, Ketua DPRD Kota Kediri, bersama pimpinan dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan. Bagi umat Islam, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi amalan yang baik yang diterima. Bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, mari kita saling menghormati, menghargai, dan toleransi demi kerukunan dan ketenangan Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasuk akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Doha TV yang berbahagia dan segenap keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, simak dan ikuti Festival Dai kita Season 3, Bintangnya Dai Indonesia. Semoga membawa keberkahan, kemanfaatan untuk generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Mabasil Madinah Mubarak Silver, tepatnya di Desa Watu Dandang, Prambon, Nganjuk, pimpinan Bapak Haji Masroni. Mabasil melaporkan langsung dari Jabal Mahnet, Kota Madinah. Mabasil memberikan pelayanan kepada jamaahnya dengan sepenuh hati dan juga memberikan 4 kemudahan kepada jamaah yang mau berangkat menunaikan ibadah umroh dan haji. Yang pertama dengan cara cash, tabungan, arisan, dan dengan cara talangan. Dengan cara talangan Bapak Ibu bisa berangkat duluan, bayar belakangan. Sekian dari kami PT Mabasil Madinah Mubarak Silver.
melaporkan langsung dari Jabal Magnet Kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabasil Tour and Travel melayani sepenuh hati dengan 4 kemudahan: pembayaran cash, tabungan, arisan, dan talangan. Beralamat di selatan Pasar Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Mabasil, Madinah Mubarak Silver. Sobat Gambiran, pemain Persik aja periksa dan bangga dengan Rumah Sakit Gambiran. Nah, gimana dengan Sobat Gambiran? MCU-nya di Rumah Sakit Gambiran lah ya. Mudah, ramah, cepat, memuaskan. Anda bingung mau belanja busana untuk lebaran? Datang saja ke toko busana Idola Fashion Warujayeng. Pelayanan yang ramah membuat Anda betah untuk berbelanja. Idola Fashion menjual berbagai busana muslim untuk pria, wanita, dan anak-anak dengan berbagai model dan bahan pilihan. Juga tersedia berbagai jenis pakaian dan kaos bermerek dengan model trendy dan kekinian. Kami sudah belanja di toko Idola Warujayeng. Kapan? Kami, Batik Jayawarsa, adalah batik tradisional dengan sentuhan motif-motif modern yang mengusung kebudayaan dan komoditas wilayah Kediri dan sekitarnya. Kami melayani motif-motif dan warna batik custom yang kami ciptakan spesial untuk para pelanggan kami. Untuk order dan pemesanan bisa hubungi kami di WA 0856 0692 4775 atau follow Instagram kami di batik_jayawarsa_kediri. Terima kasih. Mencuci memang berat. Mama Laundryin aja biar ringan. Mama Laundry, solusi beban hidupmu. Mama Laundry, solusi beban hidupmu. Mama Laundry, solusi beban hidupmu. Hai kamu, ingin tampil dengan kaos bertema Kediri yang keren dan kekinian? Kaos Gaplek Kediri mempunyai desain tulisan dan gambar bertema khas Kediri yang unik dan menarik. Bisa juga dijadikan sebagai souvenir kaos khas Kediri dengan bahan baku kualitas premium dengan harga terjangkau. Kunjungi gerai kaos Gaplek Kediri di Jalan Adi Sucipto nomor 68 Banjaran, Kota Kediri. Kaos Gaplek Kediri juga melayani pesanan partai dan eceran. Kaos Gaplek, kaos khas Kediri. Sido Mukti Wedding menjadi salah satu jasa wedding di Kediri yang profesional dan berpengalaman. Kepuasan konsumen adalah prioritas. Sido Mukti Wedding menyediakan berbagai jenis paket wedding, meliputi full dekorasi, MUA, wardrobe, foto dan video, serta terop. Dengan paket wedding yang tersedia, Anda dapat lebih leluasa menyesuaikan harga dan selera. Jika membutuhkan jasa wedding, segera hubungi Sido Mukti Wedding di Jalan Begelan 2, Pelabak, Sumoroto, Kediri. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih di Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia. Masih semangat para dewan juri? Masih dong yang pastinya ya kan. Karena masih ada 2 peserta lagi. Benar sekali. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan peserta yang selanjutnya, ada kalanya juga kita akan mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kediri, DPRD Kota Kediri, Mabasil Travel Haji, Percetakan Buana Printing, Idola Fashion, Warung Cocok, dan juga channel YouTube Golden Cartoon. Baik, kita akan langsung menuju ke peserta selanjutnya. Sudah siapkah? Pastinya udah siap ya. Sudah. Kita dengan nomor urut 50 dari MTSN 7 Kediri. Iya, inilah Felisa Umdatul Mila. 50. Felisa Umdatul Milah, asal sekolah MTS Negeri 7 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana fi syahri wa huwa syahru Ramadan alladzi awjaba fihi siyama min ibadihi.
Afdhalus salati wassalami ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadinil Mustafa bihaibatih wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bidinihi wa irsyadihi. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segenap dewan juri yang dirahmati Allah, para sahabat dai dan pemirsa Doha TV dimanapun berada, sallu ala Nabi Muhammad. Mana jawaban salawat kepada Nabi kita? Kok kurang semangat? Sekali lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat dai dan pemirsa Doha TV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema keajaiban membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan yang sedang kita lewati ini adalah bulannya Quran. Bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Alaq sebagai permulaannya, yang sudah kita ketahui dengan Iqra yang berarti bacalah. Maksudnya adalah bacalah Al-Quran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, tidak hanya tentang syariat Islam, tetapi ilmu lainnya seperti matematika, sains, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Al-Quran secara khusus bisa menjadi obat dari segala penyakit. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Yang terjemahannya adalah, dan kami turunkan sebagian ayat-ayat Al-Quran, sebuah ayat yang bisa menjadi obat dari segala penyakit. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Mungkin di antara sahabat dai ada yang hatinya sakit karena ditikung temannya. Baca Quran, hati yang sakit itu akan cepat sembuh. Mungkin di antara pemirsa ada yang hatinya sakit karena ekonomi sulit, problematika rumah tangga tak henti-henti melilit. Baca Quran, segala problematika hidup solusinya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam momen ini, di dalam bulan Ramadan ini, mari kita awali himmah kita dalam membaca Al-Quran secara istiqomah. Jangan sampai kita terbelenggu oleh syaitan gepeng. Sahabat dai, tahu tidak apa itu syaitan gepeng? HP yang ada di saku kita itu adalah syaitan gepeng yang membuat kita malas beraktivitas, terutama dalam membaca Al-Quran di dalam bulan suci ini. Dalam sebuah syair berbahasa Arab disebutkan, kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi minkul lidai wa nuruhu dalilul liqalbi ain dajali wa hayrati. Maksud dari syair tersebut adalah
Quran kalam ilahi yang maha dahulu. Kalam ini suci dari ucapan, pekerjaan, dan niat dari makhluk. Dan sebagai obat dari segala penyakit. Segenap Dewan Juri dan pemirsa Doha TV yang dirahmati Allah, demikian khutbah diniyah ini saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sebelum saya undur diri, ada parikan dalam bahasa Jawa. Bengi-bengi tuku klepong, mulia diuber-uber demit, sahrene pitutur kula sampun rampung, kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung speechless. Kenapa? Bengi-bengi. Ketiban demit. Oh enggak, bengi-bengi ketemu demit. Kan aku langsung tahu diri. Mohon maaf Pak, Anda bukan demit. Tapi memedi. Sama aja ya. Baik, langsung aja untuk Dewan Juri kita, untuk Dewan Juri yang pertama kami persilahkan. Ya, Melisa bilang, ya, penampilannya bagus ya. Ini kalau saya mengatakan kecil-kecil cabai rawit, suaranya unggul ya, jelas begitu lantang, jelas dan tuntas penyampaian materinya. Untuk ngajinya ya, untuk bacaan muqaddimah dan ayatnya tadi sedikit keseleo yang di akhir-akhir tadi ini perlu dilatih ya untuk lebih tenang lagi. Tapi secara keseluruhan bagus ya. Variasinya juga banyak ya. Tadi untuk nada tekan artikulasi ya, ada lagu Jawanya, ada sholawatnya, kemudian komunikasi kepada audiens. Intinya bahwa ini makin kesini peserta makin bagus ya Mas Rama, Mbak Meni ya. Jadi mungkin sudah hari terakhir, persiapan lebih matang, jadi hampir semua itu kualitasnya bagus. Oke, selamat juga untuk Ananda Felisa Mila. Baik, terima kasih. Berapakah nilai yang akan diberikan oleh Dewan Juri kita? 22. Wow, 22 untuk juri pertama. Kami persilakan untuk juri kedua. Terima kasih Nanda nomor 50. Judul dan isi termasuk uraiannya. Halo. Cek. Suryannya sangat menggigit. Kenapa tuh? Nah ini sudah. Uraian keajaiban memadai. Sabar ya Dewan Juri, ini adalah ujian. Iya. Jadi judul dan isinya sangat menggigit, uraian keajaibannya itu memadai. Sebab judulnya tadi kan intinya keajaiban membaca Al-Quran. Nah itu keajaiban dicontohkan. Jadi mana Al-Quran itu, keajaibannya Al-Quran memuat semua ilmu, bukan ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang lain. Lalu juga sebagai obat, betul itu juga. Lalu juga sebagai penenang kegelisahan. Tapi juga bagi orang yang dolim malah lagi kerugian, itu bagus. Maka dalilnya memadai, contoh uraiannya bisa langsung diamalkan. Jadi kalau kita ingin memperoleh ketenangan hati, tadaruslah. Jadi di sini hanya nanti bisa dikembangkan. Jadi di samping kita zikir kepada Allah, ketenangan hati, itu juga secara amaliyah lainnya, bukan hanya zikir saja. Kalau sudah bicara zikir itu tidak hanya istighfar itu saja, tapi juga amalan-amalan kita yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, gitu ya. Jadi itu bagus. Jadi saya mengakui bagus. Sebab judulnya keajaiban dan yang diuraikan itu keajaibannya. Itu pas. Terima kasih. Baik, terima kasih juri yang kedua. Berapakah nilai yang akan diberikan? 26 untuk juri kedua. Baik, 26 terima kasih untuk juri yang kedua. Kita langsung lanjut ke juri yang ketiga. Terima kasih untuk adik peserta nomor 50 ya. Suara dan mixingnya bagus. Kemudian ada koreksi ya, adik ketika berpindah tempat sambil bersenandung atau apa, penonton jangan dikesampingkan, tetapi bergeser ke kiri ke kanan itu sambil memperhatikan penonton atau audiens.
Jadi seolah-olah ada adik mengajak sambil tangannya itu digerak-gerakkan atau apa. Kemudian berkaitan dengan kostum Dik ya. Kostum itu jangan sampai kalau untuk mubaligho itu kesannya agak terpotong. Jadi seperti ada lekuan, membentuk lekuan. Maka bisa ditutup dengan menggunakan jaket atau jas itu ya. Tapi jas kain loh ya, jangan jas hujan. Nanti pakai jas hujan. Atau pakaiannya yang panjang. Terima kasih. Kemudian waktu Dik bagus-bagus. Eman-eman waktunya masih lebih 1 menit lebih 2 detik. Eman-eman itu bisa untuk menyampaikan pesan atau untuk bersenandung bersama dengan para audiens. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk kedepannya. Baik, terima kasih juri kita yang ketiga. Berapakah nilai yang akan diberikan? 34,5. Ya, 34,5. Wow. Baiklah. Terima kasih untuk juri ketiga dan terima kasih buat adik Felisa Umdatul Milah. Dan dilanjut untuk peserta terakhir dengan nomor urut 51 di episode 8 kali ini di babak yang pertama dari MTSN 4 Kediri atas nama Ana Septiani Aulia R. Nomor urut 51, Ana Septiani Aulia R. Asal sekolah MTS Negeri 4 Kediri. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendapat di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para dewan juri Festival Dai Season 3, teman-teman dai yang berbahagia, serta para pemirsa Doha TV yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Ramadan. Ridwanullah, ridhonya Allah. Mim, mahabbatullah, cintanya Allah. Domanullah, jaminan Allah. Alif, ulfatullah, kasih sayang Allah. Dan yang terakhir, nun, nurullah, cahayanya Allah. Tetapi semua itu untuk orang-orang yang mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sahabat dai yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Ramadan adalah bulan yang paling disucikan oleh umat Islam karena banyaknya keutamaan di bulan tersebut. Yang pertama, bulan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sadaqallahul adim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebab pada bulan ini kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya akan dilipat gandakan. Setiap satu kebaikan dianggap 10 kali dan dilipat gandakan menjadi 700. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Segala dosa yang kita lakukan di masa lampau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dai yang dirahmati Allah, yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Sahabat dai, ada yang tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan malam ini hanya ada pada bulan Ramadan. Sahabat dai yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa adalah ibadah tertinggi dan wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dan Allah akan memberikan keindahan dan ridho-ridhonya kepada orang yang mau menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat dai, dalam kitab Asrarus Shawam karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya orang puasa adalah tasbih, doanya orang puasa dikabulkan, dan perbuatan orang puasa dilipat gandakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk Dewan Juri yang ketiga kami persilahkan. Baik, terima kasih. Adik peserta nomor 51. Itu mixingnya bagus, suaranya tenang, penampilannya. Tetapi adik terkesan ya, ini sangat berhati-hati. Ya, sehingga karena kehati-hatian adik itu membuat monoton, sehingga adik tidak mau pergi, tidak beralih. Panggungnya lebar loh dek, ke kiri ke kanan itu ya, pemanfaatan panggungnya kurang maksimal. Kemudian suara adik perlu ada variasi ya, kapan bernyanyi, kapan mengajak, itu ada variasi. Di sini terkesan agak datar.
Maka apabila nanti bisa masuk ke babak berikutnya, tolong untuk diperbaiki. Terima kasih. Begitu pula pada para penonton dan peserta yang lain yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa mengembangkan bakatnya. Baik, terima kasih untuk juri kita yang ketiga. Berapakah nilai yang akan diberikan? 34,5 Ya. untuk juri 3. Terima 34,5. Baik, terima kasih juri kita yang ketiga. Dan dilanjut untuk juri kedua, kami persilahkan. Terima kasih untuk Nanda nomor 51, judul dan isi selaras. Yang perlu kita ketahui judulnya adalah keutamaan bulan Ramadan, sehingga isinya ya keutamaan-utamanya itu gitu. Tapi toh demikian dia tidak lupa karena sangat utama, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi kuncinya ini betul-betul apa isinya ini adalah keutamaan, di mana di situ keutamaannya itu yaitu apa itu bulan Al-Qur'an, bulan apa itu berkah, bulan ampunan dan sebagainya, itu keutamaannya bagus. Dan ini semua penjelasan ini didukung oleh dalil-dalil yang memadai. Jadi terima kasih. Tapi tadi dalil tadi umpama dilanjutkan famang syahida minkumus syahra fal yasumu, itu lebih bagus. Karena utamanya bulan Ramadan, maka kalau orang menemui bulan Ramadan itu berpuasalah. Itu bagus itu ya. Jadi itu saja kritikan atau masukan, bila mana nanti bisa masuk itu bisa dikembangkan. Jadi inti daripada judul sudah sesuai, yaitu keutamaan bulan Ramadan diceritakan, lalu juga ditutup dengan tolong ini karena bulan yang utama diisi dengan sebaik-baiknya. Bagus, terima kasih untuk dikembangkan nanti. Baik, terima kasih untuk juri kedua. Dan untuk penilaiannya untuk juri kedua 26,25 untuk juri kedua. Ditahan dulu. 26,25. Baik, terima kasih juri kita yang kedua. Lanjut ke juri kita yang pertama. Terima kasih Mbak Meni dan Mas Rama. Ana Septiani. Ini mungkin karena penampilan yang terakhir, jadi ini campur aduk antara penonton ini kawat sentak itu ya. Atau justru sebaliknya lebih siap karena dia penampilan terakhir. Saya komentarnya secara keseluruhan itu sebetulnya bagus ya, sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Bustan, cuman kesannya memang datar monoton begitu. Saya nambah trik ya, nambah bagaimana nanti adik Ana lebih semangat, jadi semoga nanti lolos babak berikutnya. Coba tambah senyumnya. Nah, selama awal sampai akhir penampilan tidak ada senyum sama sekali. Ini penting untuk kemudian menambah semangat. Jadi kurangnya itu, kurang senyum dan semangat. Insya Allah kalau kemudian diimbangi dengan senyum dan semangat akan lebih bagus lagi penampilannya. Ya, ke depan untuk ngaji ya, tadi makhraj dan tajwidnya sebenarnya sudah bagus, cuman suaranya perlu dilantangkan ya, untuk jangan terlalu pelan sehingga nanti akan membawa situasi adik ketika membawakan materi itu lebih semangat lagi. Oke, secara keseluruhan bagus untuk Ananda Ana Septiani. Baik, terima kasih untuk dewan juri dan untuk penilaiannya 1, 2, dan 3. 21 untuk juri pertama. 21, terima kasih juri yang pertama. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ana Septiani Aulia R. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Baik, Meni, sebelum iya, ini adalah babak terakhir atau babak pertama di episode 8. Kita sudah mau memasuki di babak yang kedua. Betul. Jadi yang di rumah silakan, habis ini kita bakal menonton dan melihat secara langsung ya total semua untuk hari ini. Dan yang masuk ke babak 2 dan atau babak selanjutnya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu di jam 3 sore sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Wow. Saya itu sudah menanti loh ya. Sudah menanti. Nah, siapakah kira-kira yang masuk di babak selanjutnya? Ini dia.
Baik, itu tadi. Yeay, selamat yang sudah memasuki di babak selanjutnya. Jadi persiapkan diri mulai hari Senin sampai hari Sabtu Ya. di jam 3 sore sampai di jam 5. Saya yang dredeg loh. Saya yang ikut nervous. Iya, soalnya nama nontonnya. saya nggak masuk di situ. Bu, host. Oh iya, perlu. saya lupa jati diri Iya, ya. baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Silakan Meni. Iya, tapi kita tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para sponsor kita. Ada Pemkot Kediri, DPRD Kota Kediri, Mabasil Travel Haji, Percetakan Buana Printing, Idola Fashion, Warung Cocok. Ya, kemudian terima kasih juga buat channel YouTube Golden Cartoon, Migeni, Apollo, Bank Indonesia, PT Gudang Garam, Jaya Warsa Batik, RSUD Gambidan, dan juga Teh Telang Biru. Dan sampai ketemu di hari Senin Ya. di jam 3 sore sampai di jam 5. Akhir kata saya Rama Kenjreng. Dan saya Meni Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Dai kita season ketiga. Bintangnya Dai Indonesia.